Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Apriliani, NIM A218001036 dari kelas TI 5A. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang saya analisis memenuhi salah satu tugas mata kuliah proyek pangkat lunak. Topiknya metode pengembangan sistem. Di sini saya menggunakan metode waterfall atau air terjun. Dari beberapa jurnal yang saya teliti adalah menggunakan metode waterfall atau model SDLC air terjun yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan perangkat lunak. Adalah proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua ada desain perangkat lunak, adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Yang ketiga ada pembuatan kode program desain, yaitu harus ditranslasikan ke dalam perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Yang keempat ada pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik maupun fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima ada pendukung atau pemeliharaan, maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Judul jurnal yang saya teliti yang pertama adalah penerapan waterfall dalam membangun sistem informasi pengolahan data pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan yang dibuat oleh Saudara Rizaldi, program studi sistem informasi STIMIK Royal, dalam jurnal Jurteksi atau Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi V4 nomor 1 Desember tahun 2017. Jadi tujuan dalam pembuatan aplikasi di jurnal ini adalah sistem informasi ini memudahkan dalam proses pengecekan atau pencarian data yang dibutuhkan dan mencegah redundansi data sehingga informasi yang disajikan akurat dan dapat dipercaya. Judul yang kedua di sini ada penerapan metode waterfall pada sistem informasi jasa laundry atau SIJALI Jensak Laundry Bekasi yang disusun oleh Michelle Neil dan Dwi Cahya Putri Buani dalam jurnal Tekno Nusa Mandiri Pro 15 nomor 2 September tahun 2018. Jadi tujuan untuk pembuatan aplikasi tersebut adalah untuk mempermudah pemilik laundry dalam pembuatan laporan, pencarian data, serta media penyimpanan dalam bentuk database akan lebih aman dibandingkan dengan media arsip yang berbentuk kertas. Karena dengan menggunakan database, maka data dapat di-backup sehingga jika ada kerusakan data akan lebih mudah untuk dipulihkan kembali. Judul yang selanjutnya ada Waterfall Modeling pada Sistem e-Restoran oleh Agung Priyayudi dan Ahmad Syaifuddin Rodi dalam jurnal Protect Info Vol 5 September tahun 2018. Tujuan pembuatan aplikasi tersebut adalah aplikasi ini dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan proses pemesanan serta dapat membantu dan memajukan restoran dalam hal meningkatkan pelayanan delivery yang dapat diakses oleh pelanggan dan memudahkan pemilik restoran dalam mengelola restoran. Jurnal selanjutnya adalah judulnya Implementasi Metode Waterfall dalam Membangun Sistem Informasi Sekolah di SMKS Al-Habib
Habibatain Bumi Ayu oleh Mukrodin, Program Studi Sistem Informasi Universitas Peradaban, dari Jurnal Sistem Informasi Vol 2 nomor 1 tahun 2020. Jadi tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk dapat membantu masyarakat dan warga sekolah untuk mengakses informasi mengenai SMKS Al-Habibatain Bumi Ayu dengan cepat, dengan mudah dan efisien, dan dapat dilakukan dimanapun atau kapanpun. Dan jurnal yang terakhir yang saya teliti adalah judulnya Penerapan Metode Waterfall pada Sistem Informasi Inventory PT Pangan Sehat Sejahtera oleh Muhammad Tabrani dan Eni Pujiarti dari Jurnal Infokar Volume 1 nomor 2 tahun 2017. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, implementasi dari sistem informasi persediaan barang ini dapat mendata aset secara akurat dan sesuai antara data pada pembukuan dengan kenyataan fisik barang yang ada. Yang kedua adalah pembuatan laporan data aset yang akurat, dan yang terakhir adalah pengolahan data yang terkomputerisasi akan mempercepat pengolahan data serta dapat menghemat waktu pemrosesan transaksi. Kesimpulannya, dari beberapa jurnal yang saya teliti, saya dapat menyimpulkan bahwa penggunaan metode waterfall dalam sebuah web adalah memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model fast one by one, sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak berurutan mulai dari pengumpulan data, analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga akan lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dalam pembuatan web atau aplikasi sendiri. Ya, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.